Shalom saudara yang saya kasih dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan sukacita selalu buat kita. Setiap hari saya bersukacita karena bisa menyampaikan renungan singkat buat kita. Dan saat ini memang kita lagi belajar dari tempat-tempat perkemahan bangsa Israel, yaitu mereka melewati 42 tempat perkemahan selama mereka berada di padang gurun 40 tahun. Dan saat ini kita belajar dari tempat perkemahan yang ke-18, yaitu Kehelata. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Terima kasih buat hari-hari yang boleh kami lewati setiap hari. Bapa, terima kasih, Engkau baik dan sangat baik. Engkau menolong kami, memberkati kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami mau belajar dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menjamah hati kami, supaya kami mendapat pengajaran dari tempat perkemahan ke-18 ini bangsa Israel, yaitu Kehelata Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bilangan 33 ayat yang 22. Mereka berangkat dari Risah lalu berkemah di Kehelata. Jadi Kehelata ini adalah tempat perkemahan ke-18 dari bangsa Israel. Dan ini juga merupakan tempat perkemahan yang keempat setelah Ritma. Dan di Ritma ini mereka memberontak kepada Tuhan. Akhirnya mereka dihukum Tuhan mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Sesuai dengan waktu mereka 40 hari melihat tanah perjanjian itu, mereka masuk ke dalam. Dan mereka menyelidiki tanah perjanjian itu selama 40 hari, yaitu waktu pengintaian itu 40 hari. Demikian juga maka mereka memberontak kepada Tuhan, sehingga 40 tahun juga mereka dihukum untuk berada di padang gurun. Saudara, lagi ini adalah tempat perkemahan yang ke-18. Arti dari Kehelata itu berkumpul atau beribadah, yaitu dari kata gahal, artinya berkumpul. Saudara, dan memang di tempat ini, di Kehelata ini, tidak ada informasi yang lain tentang ini, saudara. Tidak ada ayat-ayat yang lain yang menjelaskan Kehelata ini. Cuma ada di Bilangan 33 ayat 22 dan 23, saudara. Jadi cuma di sini aja, tidak ada informasi lain lagi. Tetapi saudara, sesuai dengan arti daripada Kehelata itu, mereka berkumpul dan beribadah, saudara. Maka dipastikan di sini mereka menjadi sungguh-sungguh dengan Tuhan. Lagi mereka menjadi sungguh-sungguh dengan Tuhan, dan mereka menyadari bahwa selama ini Tuhan memimpin mereka, dan mereka tidak kekurangan apa-apa di dalam perjalanan mereka. Apapun yang mereka minta, Tuhan sendiri berikan kepada mereka. Dan akhirnya mereka di sini bersungguh-sungguh kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, berkumpul dan beribadah di kemah pertemuan tentunya. Dan tempat ini, cara beribadah ini terus dibawa sampai mereka masuk ke tanah perjanjian. Bahkan sampai bait Allah itu didirikan oleh Salomo, kemudian dihancurkan, kemudian dibangun lagi. Tempat ibadah itu mereka terpusat pada bait Allah, tempat pertemuan mereka. Kemudian apa yang terjadi? Jadi suatu saat hancurlah bait Allah ini oleh Jenderal Titus. Maka tempat ibadah lagi tidak terpusat pada bait Allah. Dan akhirnya mereka beribadah di tempat-tempat yang kecil, sinagoga, saudara. Nah, ini sesungguhnya Tuhan punya sesuatu rencana
dalam hidup mereka dan juga terutama kita saat ini yang jauh dari Yerusalem. Karena akhirnya firman Tuhan berkata seperti ini. Yohanes 4 ayat 23-24, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara, jadi dulu bangsa Israel sebelum bait Allah dihancur menjadi pusat penyembahan mereka, menjadi pusat perkumpulan mereka, menjadi pusat ibadah mereka. Demikian juga di Samaria, mereka juga ada tempat ibadah di Gunung Gerizim, saudara. Dan memang itu pusat-pusat penyembahan mereka. Tetapi setelah Yesus datang, tidak lagi dibatasi oleh lokasi, tidak dibatasi lagi oleh tembok, tidak dibatasi lagi oleh waktu, saudara. Jadi kalau kita menyembah di mana saja. Penyembah benar adalah penyembah dalam roh dan kebenaran, saudara. Tidak dibatasi lagi oleh waktu dan tidak dibatasi oleh tembok, ruangan, tapi kita bisa beribadah, kita bisa menyembah Tuhan di mana saja kita berada. Apa kita di atas mobil sedang berjalan, atau kita di tempat yang lain lagi rekreasi, atau kita lagi duduk di mana saja, kita bisa datang kepada Tuhan dan menyembah Dia. Saudara, sebenarnya menyembah ini adalah seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Bagian dari kita melakukan firman Tuhan, seluruh hidup kita itu adalah penyembahan bagi Tuhan. Jadi tidak lagi harus sekian kali kita berdoa kepada Tuhan, tidak. Kita sementara nyopir mobil juga kita boleh menyembah Dia, datang kepadanya. Tidak dibatasi sebab Allah itu roh dan Dia bisa kita datang kepadanya. Di mana kita berada, kita bisa datang kepada Allah dan menyembah Dia, saudara. Jadi seperti dari arti dari kehela ini, yaitu berkumpul dan menyembah, itu pun menjadi gaya kita sampai saat ini orang percaya. Kita berkumpul dan menyembah Tuhan. Dan memang itu suatu bagian dari kita menyembah Tuhan. Kita bersama-sama dengan orang-orang seiman, kita mengadakan satu ibadah di satu lokasi. Di situ kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dalam semua pertemuan-pertemuan kita, itu yang kita lakukan, saudara. Ibrani 10:25 berkata seperti ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang akan datang. Tuhan menghendaki kita, seringlah kita membuat suatu pertemuan ibadah di antara kita, karena itu adalah bagian kita supaya kita boleh menasihati seseorang yang lain. Dan kita harus giat, semakin giat kita melakukannya. Pada saat kita dalam pertemuan-pertemuan ibadah seperti itu, ada banyak hal yang terjadi, saudara. Sekali lagi, pertemuan-pertemuan ibadah seperti ini, ada banyak yang terjadi yang bisa kita lakukan di sana, saudara. 1 Korintus 14 ayat 26 berkata seperti ini. Jadi bagaimanakah sekarang, saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah kamu tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun, saudara. Nah, ini yang kita lakukan setiap kali kita berjumpa, baik ibadah raya maupun ibadah-ibadah tengah minggu.
baik komsel ataupun family altar yang kita lakukan setiap hari, setiap malam, saudara. Waktu-waktu tertentu kita lakukan. Di sini ada orang-orang berkumpul, dan di sini ada yang menyampaikan mazmur, mempersembahkan pujian, ada yang menyampaikan pengajaran firman Tuhan, ada yang menyampaikan pernyataan-pernyataan Allah, ada juga yang berbahasa roh, ada yang menafsirkan. Sungguh luar biasa pertemuan yang kita lakukan, karena di situ ada janji Tuhan yang luar biasa. Pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita diteguhkan. Pada saat kita berjumpa satu sama lain, kita bisa menguatkan satu sama lain. Kita boleh menasihati mereka. Kita boleh, saudara, menghibur mereka dikala mereka dalam keadaan duka, saudara. Saudara, berkumpul untuk beribadah adalah gaya hidup kita. Mari semakin giat kita melakukannya menjelang hari Tuhan yang akan datang. Demikianlah pengertian daripada kehela ini, yaitu berkumpul dan beribadah. Jadi apa yang dilakukan mereka saat itu, mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Demikian juga saat ini, saudara-saudara, mari kita lebih lagi melakukannya. Kita sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan dengan banyak orang untuk memuji Dia, mengagungkan Dia, dan menyampaikan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menyampaikan pernyataan Allah, supaya semuanya ini, sekali lagi, semuanya ini dipakai untuk membangun jemaat, supaya jemaat semakin siap, semakin dewasa, dan siap untuk menyongsong Tuhan Yesus datang kedua kali. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia yang kita tunggu-tunggu, saudara. Dia yang kita percakapkan. Dialah fokus ibadah kita. Dialah fokus pertemuan kita. Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.